ma'al iman hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat malam, sholat tarawih hatta yansharif, sampai tuntas, sampai selesai witir, kita tidak keluar dari jamaah, kutiba lahu qiyamul laila, maka dicatat baginya sholat malam satu malam penuh. Dan istimewanya kalau memang hari ini malam Lailatul Qadar semoga lebih baik daripada 1000 bulan dan semalam penuh, sehingga kita nanti akan merasa tenang, senang ketika kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apabila memang malam ini malam Lailatul Qadar, Allah ampunkan dosa-dosa kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man qoma lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maka Allah ampunkan dosanya yang lalu bagi mereka yang beriman dan mengharap pahala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya menyambung beberapa waktu yang lalu kami sampaikan tentang mulianya seseorang itu disebabkan karena Al-Quran, karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang ke-10, Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab, fihi dzikrukum, di mana di dalam kitab tersebut ada sebab-sebab kemuliaan kalian. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Di kultum-kultum yang lalu kami sampaikan bahwasanya sudah terbukti oleh sejarah orang-orang yang berhubungan erat dengan Al-Quran, mereka adalah orang yang mulia. Contoh paling nyata adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup persis seperti Al-Quran, sehingga ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, dijawablah kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Di kultum yang lalu juga kita sampaikan, bahkan orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, ketika Nabi ingin menguburkan para syuhada, Nabi pilih terdahulu siapa yang sudah hafal Al-Quran, baru yang berikutnya. Kalau kita lihat biografi para ulama kita, ulama-ulama terkenal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam seluruhnya yang kita kenal dari para ulama, selalu kita dapati di biografi mereka pertama kali pendidikan yang mereka selesaikan adalah menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, baru ilmu yang lain. Makanya nama mereka harum, nama mereka indah, karena hubungannya dengan Al-Quran. Di kesempatan malam kali ini, di mana bulan Ramadan masih disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, jangan sampai ketika Allah sudah katakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada sebab-sebab kemuliaan kita, justru kita orang yang jauh dari Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana Nabi mengadu kepada Allah. Nabi pernah mengadu kepada Allah, disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kita perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk orang yang diadukan oleh Nabi kepada Rabb kita. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, ya rabbi, ya Rabbku, ya Allah, di mana Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, maka Nabi adukan kepada pemiliknya, ya Rabbi, ya Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kaumku ini menjadikan Al-Quran diacuhkan. Cuek mereka dengan Al-Quran, tidak peduli mereka dengan Al-Quran. Al-Quran dihajar. Kata para ulama, bentuk-bentuk mengacuhkan Al-Quran ada banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, tidak mau mendengarkan dan menyimaknya. Ini yang pertama. Bentuk mengacuhkan Al-Quran, cuek dengan Al-Quran. Yang pertama, tidak mau mendengar dan menyimaknya. Padahal ini sangat minim
mengeluarkan energi kita, cukup pasang telinga. Sebagian orang ketika siang hari atau di dalam mobil yang diputar murotal heran. Siang-siang dengar murotal kayak sopo sing mati. Seolah-olah Al-Quran itu hanya diputar kalau ada yang mati. Padahal ini bentuk meninggalkan Al-Quran, dengar aja tidak betah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, bentuk meninggalkan Al-Quran yakni tidak mau membaca. Berat membaca Al-Quran. Di beberapa waktu yang lalu kami sampaikan survei bahwa 65% kaum muslimin belum bisa baca Al-Quran. 65%. Kebutuhan paling dasar untuk memahami agama ini yakni membaca Al-Quran itu belum didapat. Tapi tenang, tidak bisa baca Al-Quran itu kayak nggak punya masalah. Beda kalau nggak bisa baca ABCD, nggak bisa baca Al-Quran itu bukan sebuah problem. Dan tidak pernah dibahas di masyarakat berapa yang nggak bisa baca Al-Quran. Tapi kalau ada yang miskin, susah luar biasa. Bentuk yang kedua, tidak mau membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak mau mentadabburi Al-Quran. Tidak mau memahami apa sih yang kita baca. Al-Fatihah, 7 ayat yang berulang-ulang, yang setiap kali kita baca setiap sholat 17 rakaat. Apakah pernah kita baca tafsirnya 1 sampai 7 selesai? Tafsir, bukan cuma terjemah, tafsir. Bagaimana para ulama memahami makna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin sampai selesai. Padahal itu kita baca setiap hari minimal 17 kali. Paham enggak kita? Kalau belum pernah, hati-hati, kita bisa termasuk orang yang Nabi katakan inna qaumin takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diacuhkan. Kemudian yang keempat, karena tidak mau mentadabburi, maka tidak mengimani, tidak yakin bahwa manusia ini hidup di dunia, kata Allah. Kalau dalam surat An-Nazi'at, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Dia tidak hidup di dunia ini kecuali asyiyatan, sepenggal waktu sore, atau duha, sepenggal waktu duha. Ulang panjenengan tiba-tiba sudah berada di 27 malam 27 Ramadan. 27 hari begitu cepat. Padahal orang nanti kalau dibangkitkan, mereka mengatakan lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ya Allah, saya ini hidup kok seperti sesore atau sewaktu duha saja. Sudah tahu gitu hidupnya disia-siakan. Tidak, susah mau belajar. Dengar ada kajian, malas berangkat. Belum bisa baca Al-Quran, tenang, tidak mau belajar. Padahal cukuplah Allah katakan hidup kita ini sesore atau sewaktu duha, ini pelajaran bagi kita. Meskipun kita merasa lama, saya sudah 42 tahun hidup di dunia, 42 tahun kayaknya lama. Enggak, kalau dibandingkan dengan potongan sejarah antara dunia, mahsyar, kubur, itu enggak ada apa-apanya hidup kita berpuluh-puluh tahun di dunia. Yang kelima, di antara untuk mengacuhkan Al-Quran, yakni tidak mau mengamalkan hukumnya. Oh, ini banyak sekali. Banyak orang ketika diajak misalnya mencari rezeki yang halal, meninggalkan riba, langsung nyinyir, seolah-olah hidup kalau nggak pakai riba nggak hidup. Perempuan, Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran, perempuan terbaik itu perempuan yang tinggal di rumah. Tapi banyak orang yang mendahulukan akalnya. Dia senang jadi wanita karir, pengennya mulia dengan karirnya. Padahal Allah Ta'ala katakan inna anzalnahu
Qur'anan, laqad anzalna ilaikum Qur'anan fihi dzikrukum. Sudah kami turunkan kepada kalian Al-Qur'an. Di dalamnya kalau kalian tuh mau sukses ada rumusnya. Terakhir Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kulalan panjenengan harusnya bersyukur sebagai imam sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran itu gampang. Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Hasyr tentang bagaimana gunung itu kalau menerima Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika seandainya Al-Quran ini turun pada gunung Lawu yang kita lihat kokoh, keker di sana, tidak pernah bergerak, kuat. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin, kalau itu turun kepada gunung itu, la ra'aitahu, sungguh akan lihat dia khasyian, tertunduk, mutasaddian, pecah min khasyatillah, karena takut sama Allah. Tapi manusia punya kekuatan untuk bisa baca Al-Quran. Panjenengan lihat sejarahnya bagaimana Nabi itu menerima wahyu Al-Quran. Ketika Nabi berada di atas unta, wahyu turun, seketika unta itu deprok karena beratnya Al-Quran. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi di musim dingin yang sangat dingin, dinginnya Madinah, dinginnya Mekah beda dengan dinginnya Matese. Ketika wahyu turun di waktu yang dingin seperti itu, Nabi kelingat, keluar, keringatnya butir-butirannya besar, menunjukkan beratnya Al-Quran. Pernah suatu ketika sahabat Nabi itu gandengan sama Nabi, kakinya nempel sama Nabi, pahanya nempel sama pahanya Nabi. Seketika itu wahyu turun kepada Nabi SAW. Sahabat mengatakan, sungguh kakiku terasa remuk. Kita di depan kita ada Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran tenang, terus pengennya mulia. Padahal Lailatul Qadar Allah sebutkan. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena disitulah Al-Quran turun. Kenapa Ramadan itu disyariatkan puasa? Karena Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu Al-Quran turun. Maka mari Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang belum bisa baca Al-Quran, mulai belajar baca. Yang sudah bisa baca, mulai tadabbur, mulai hadiri kajian-kajian ilmiah. Bagaimana ayat per ayat itu difahami oleh para sahabat Nabi, kemudian diajarkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Setelah itu biar iman masuk ke dalam dada kita, sehingga kita bisa mengamalkannya dan kemudian terangkat derajat kita menjadi manusia yang mulia, seperti yang disabdakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, fihi dzikrukum. Di dalam Al-Quran itu ada sebab-sebab kemuliaan kalian. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang punya hubungan kuat, hubungan erat dengan Al-Quran, manusia-manusia yang tidak terputus dengan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran menjadi pembela kita di hari kiamat, bukan Al-Quran menjadi penghujat kita di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.